Bayangin dunia tanpa rendang, terus juga nggak ada rawon, wedang jahe, segala jenis soto, dan nggak ada makanan ini yang jadi andalan kita semua nyari inspirasi. Ya, terima kasih sama tanah Indonesia karena bisa cocok buat numbuhin segala jenis rempah. Tapi, masa cuma karena ini para pendatang dari Eropa rela bertaruh nyawa melintasi samudra bahkan perang cuma buat berburu rempah di negeri kita? Karena harga rempah udah dikenal mahal dari dulu, sampai bisa berkali-kali lipat dari emas. Gila banget. Oke, kita perlu tahu dulu kalau ternyata dari sebelum Masehi, rempah kita udah melegenda dan nyebar keliling dunia ke Timur Tengah dan Eropa, termasuk lewat jalur ini. Dan selain dipakai sebagai bumbu masakan, rempah juga jadi simbol kekayaan sampai jadi gaya hidup para elit Eropa di abad pertengahan. Bahkan waktu wabah paling mematikan ini nyerang Eropa, rempah pala pernah dianggap bisa berkhasiat ngelindungin diri dari penyakitnya. Di tengah warga yang panik dan sakit, harga pala pun semakin meroket. Lalu setelah wabahnya selesai, apakah harganya turun? Ternyata nggak juga. Di abad setelahnya, kerajaan ini beralih kekuasaan dan menutup jalur yang dipakai buat perdagangan rempah tadi. Dan dari sinilah bangsa Eropa mutusin buat berangkat nyari rempah ke sumbernya. Disinilah peran kita masuk ke kisah sejarah dunia, lebih tepatnya di Kepulauan Maluku, tanah surga yang dulu jadi satu-satunya tempat di dunia di mana rempah-rempah ini bisa tumbuh. Terus negara kita juga posisinya ideal buat jadi tempat singgah para pedagang yang berlayar. Sayangnya, karena saking berharganya, Belanda justru pengen ngelarang orang Maluku berdagang rempah sama orang Eropa selain Belanda. Dan ketika kita nggak nurut dan ngelawan, mereka membatasi perdagangan kita. Tapi masyarakat tetap berjuang, beradaptasi, dan terus mainin peran penting dalam menjaga warisan rempah-rempah sampai jadi bagian dari sejarah perdagangan dunia. Ya, sejarah rempah Indonesia emang penuh lika-liku, tapi dari dulu sampai sekarang rempah kita juga masih jadi simbol kejayaan. Bayangin, dari ratusan jenis rempah di dunia, setengahnya ada di wilayah kita. Bedanya, kalau dulu rempah diambil paksa, sekarang mendunia lewat perdagangan dan ekspor, serta ngehasilin devisa sambil nyebarin kekayaan kuliner Indonesia. Bayangin kalau nanti ke negara manapun kita pergi, bakal terjamin ada seporsi rendang buat waktu kangen kampung halaman. Itu pun baru makanan, belum lagi olahan rempah lainnya. Bahkan di tengah harga rempah yang naik turun pun, banyaknya ekspor rempah kita terus menguat dan naik hampir 30% dari tahun sebelumnya. Tapi kita mesti tetap waspada, sebenarnya ada tantangan ekspor rempah dari segi kualitas dan jumlah. Makanya, contohnya ada juga lembaga pemerintah dan program yang hadir untuk ngedorong ekspor kita, contohnya dengan Biar Makin Tangguh. Ya, selama kita bisa pastiin ketersediaan rempah, ngejamin kesejahteraan petani sampai pelaku usaha, dan yang paling penting nguatin ekspor rempah secara berkelanjutan, kita bisa kenalin lagi ke dunia tanah surga kita. Kita sebarluaskan kejayaan tanah air kita dengan tangan kita sendiri. Dan seperti biasa, terima kasih.